Ya, awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan, Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal. Maaf kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak maaf mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65,49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Ada beberapa momen menarik yang terjadi dalam debat calon presiden yang diselenggarakan oleh KPU yang berlangsung Ahad malam. Di tanggal 7 Januari 2024. Calon presiden nomor 2, Prabowo Subianto, nampak berusaha sejak awal merangkul calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo. Setidaknya 3 kali Prabowo menyatakan sepakat dengan apa yang dikatakan Ganjar. Bahkan untuk yang ketiga, kesempatan yang ketiga, Prabowo itu menyebutkan kemungkinan ini kenapa mereka sering sekali pendapatnya atau Prabowo merasa sama pendapatnya dengan Ganjar karena ada kesamaan buku yang dibaca maupun guru mereka yang sama. Saya nggak tahu siapa yang dimaksud oleh Prabowo guru yang sama itu. Apakah itu yang dimaksud adalah Joko Widodo? Karena kan sebelumnya Ganjar ini kan juga disebut-sebut sebagai suksesor yang digadang-gadang oleh Jokowi. Tapi kan kemudian belakangan akhirnya justru Prabowo yang sekarang didukung oleh Joko Widodo. Upaya Prabowo merangkul Ganjar, ini merangkul secara politis tentu saja ya. Ini saya duga ini berkaitan dengan atau berkaca tepatnya ya pada debat pertama karena pada waktu itu Ganjar yang semula itu juga datar-datar saja itu ketika berlangsung debat, tapi pada akhirnya juga ikut bergabung dengan Anies menyerang Prabowo. Jadilah pada debat pertama itu Prabowo dikeroyok oleh Anies dan Ganjar. Prabowo saya yakin ini dia ingin memastikan tidak ingin peristiwa serupa terulang lagi. Karena itu dia tampak sekali berusaha untuk menarik, merangkul Ganjar ke kubunya atau setidaknya kalau tidak bergabung dengan kubu dia, ya bersikap netral dengan tidak menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata harapan Prabowo itu kalau kita cermati debat yang berlangsung tadi malam itu tidak terwujud. Ganjar sama seperti juga debat-debat awal, tidak seperti Anies yang ngegas sejak awal, Ganjar yang tadi datar-datar itu pada akhir debat, terutama pada tanya jawab one on one itu, dia ikut juga menyerang Prabowo bahkan dengan kalimat yang saya nilai cukup vulgar. Ganjar kan menyebut kebijakan Prabowo membeli pesawat bekas itu sebagai kebijakan yang gegabah. Ini beberapa catatan saya 3 kali momen di mana Prabowo mencoba merangkul Ganjar. Pertama saat berbicara mengenai strategi kerjasama Selatan-Selatan. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo.
Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon. Nah tadi di situ Pak Prabowo itu juga soal mengeluarkan kosakata omon-omon yang sekarang ini jadi viral nih. Orang menduga ini istilah baru atau bukan, kalau ada, karena dicari di kamus besar bahasa Indonesia itu tidak ada. Atau sebenarnya Pak Prabowo sebenarnya bermaksud untuk menyampaikan omong-omong, tapi mungkin karena nervous, karena emosional atau gugup dan sebagainya, kemudian menyebutnya sebagai omon-omon. Saya nggak tahu mana yang persis, tapi kalau Anda amati ini kosakata omon-omon ini sangat viral. Kedua, ketika Prabowo itu kembali mengaku dia banyak sepakat dengan Ganjar, ini terkait dengan cara penanganan tumpang tindih di sektor pertahanan dan keamanan. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar, saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Ketiga, ini ketika mereka berbicara soal industri alutsista yang Ganjar menyatakan sebaiknya itu lebih banyak diproduksi dari dalam negeri. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Coba bayangkan, sampai 3 kali Prabowo itu menyatakan sepakat ya, sampai yang terakhir tadi bahkan membawa-bawa nama buku dan guru ya. Namun ini yang mungkin tidak diduga oleh Prabowo ketika berlangsung tanya jawab langsung antar kandidat. Ini pertanyaan one on one itu Ganjar menyerang Prabowo. Baik saat Prabowo mengajukan pertanyaan kepadanya maupun sebaliknya ketika dia bertanya kepada Prabowo. Baik, Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2%. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup? Baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukkan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara archipelagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor 1 hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasihan prajurit. Pak kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak.
dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak Yang untuk mana? bisa Yang mana menjelaskan. dibatalkan? Dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam. Pak Prabowo, Jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Silakan lebih Oke. benar. silakan Pak dilanjutkan, masih ada Oke. waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Ya, ya karena sudah selesai. The stage is yours Pak, silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya. Kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun, Pak. Nah, sementara 3 sampai 7 tahun ini, kita perlu deterrent. Kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat Baik, waktunya tidak cukup. habis, Baik, Bapak. waktu sudah habis. Saya kembali ke Capres nomor 3. Tenang dulu. Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silakan Bapak 1 menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot. Saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab yang terakhir, yakni calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk saling tanya jawab dan menanggapi. Dan kami silakan Pak Ganjar untuk bertanya kepada Pak Prabowo, waktu Anda 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktunya Waktu habis. habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar. Waktu Bapak 2 menit silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing.
Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65,49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang. Sikap ofensif Ganjar kepada Prabowo ini juga dia tunjukkan bahkan ketika berlangsung sesi tanya jawab dengan Anies Baswedan. Ketika ditanya oleh Anies Baswedan berapa nilai yang dia berikan terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo, Ganjar menyebutnya angkanya 5. Ini sama dengan nilai soal penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi yang pada waktu itu bikin geger. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit, kami persilakan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti.
kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya. Makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas. Yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ini nasib Pak Prabowo ini benar-benar apes ya. Dari 2 kali debat ini tampak sekali baik Anies dan Ganjar itu telah menjadikan Prabowo sebagai musuh bersama. Tak ada pertanyaan yang diajukan oleh Anies maupun Ganjar, di antara pertanyaan antara Ganjar ke Anies atau Anies ke Ganjar gitu yang terkesan saling menyerang. Mereka itu melakukan tanya jawab ya relatif normatif gitu. Bahkan seperti kita saksikan dalam tanya jawab terakhir tadi kan mereka malah menggunakan momen tanya jawab keduanya untuk mendowngrade Prabowo. Saya kok jadi sedikit iba ya lihat peruntungan Pak Prabowo kali ini ya. Ini jelas ini nanti pada debat ketiga pasti Pak Prabowo harus pasang kuda-kuda. Ya, dia harus menghadapi 2 kubu. Karena dari 2 berdebat tadi sudah kelihatan sekali bahwa dia akan diserang dari kiri maupun kanan, dari Ganjar maupun dari Anies Baswedan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga punya perasaan yang sama seperti saya? Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.